Peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta laskar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan peraturan baris berbaris. Jadi peraturan baris berbaris bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Selain itu dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Siap, gerak. Peraturan baris berbaris, sikap sempurna posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, sikap berdiri badan tegap. Kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Ketiga, lutut lurus dan paha dirapatkan, tumpuan berat badan dibagi atas kedua kaki. Keempat, perut ditarik dan dada dibusungkan. Kelima, pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan. Keenam, kedua tangan lurus dan rapat di samping badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa, dirapatkan pada paha. Ketujuh, punggung ibu jari menghadap ke depan, merapat pada jahitan celana. Kedelapan, leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang. Kesembilan, mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, bernapas sewajarnya. Istirahat di tempat. Gerak. Peraturan baris berbaris, sikap istirahat posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak selebar bahu. Kedua, kedua belah tangan dibawa ke belakang, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. Ketiga, punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau kepala. Keempat, tangan kanan menggenggam. Kelima, pandangan mata tetap lurus ke depan. Dan yang keenam, khusus istirahat parade posisi kedua kepala tangan diletakkan di atas pinggang atau kepala bagian belakang. Hormat. Gerak. Peraturan baris berbaris sikap hormat dapat dilakukan dengan cara 1. Berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna. Kedua, meluruskan lengan ke bawah. Ketiga, mengepalkan telapak tangan. Keempat, ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan. Hadap kiri. Gerak. Peraturan baris berbaris kegiatan hadap kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, aba-aba hadap kiri gerak. Kedua, saat aba-aba pelaksanaan, kaki kanan diajukan melintang di depan kaki kiri dengan lekukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri. Berat badan berpindah ke kaki kiri, pandangan mata tetap lurus ke depan. Ketiga, tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Keempat, kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri seperti dalam keadaan sikap sempurna. Hadap kanan. Gerak. Peraturan baris berbaris kegiatan hadap kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, aba-aba hadap kanan gerak. Kedua, saat aba-aba pelaksanaan, kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan dengan lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan, berat badan berpindah ke kaki kanan,
pandangan mata tetap lurus ke depan. Ketiga, tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Keempat, kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan seperti dalam keadaan sikap sempurna. Serong kiri. Gerak. Peraturan baris berbaris kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, aba-aba hadap serong kiri gerak. Kedua, pada aba-aba pelaksanaan, kaki kanan digeser sejajar dengan kaki kiri berjarak kira-kira 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Ketiga, kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Keempat, tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat. Serong kanan. Gerak. Peraturan baris berbaris kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, aba-aba hadap serong kanan gerak. Kedua, pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri digeser sejajar dengan kaki kanan berjarak kira-kira 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Ketiga, kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Keempat, tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Peraturan baris berbaris kegiatan balik kanan diatur sebagai berikut. Pertama, aba-aba balik kanan gerak. Kedua, kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan. Lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf T dengan jarak satu kepalan tangan. Tumpuan berat badan berada di kaki kiri. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Ketiga, kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Keempat, tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan, tidak diangkat, kembali seperti dalam keadaan sikap sempurna. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Gerakan jalan di tempat. Ketentuan umum jalan di tempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna. Aba-aba jalan di tempat adalah jalan di tempat. Gerak. Urutan pelaksanaan jalan di tempat. Pertama, saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian, dimulai dengan kaki kiri. Kedua, posisi lutut dan badan membentuk sudut 90 derajat horizontal. Ketiga, ujung kaki menuju ke bawah. Keempat, tempo langkah sama dengan langkah biasa. Kelima, badan tegak, pandangan mata lurus ke depan. Keenam, lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan. Aba-aba henti gerak. Pertama, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan kiri jatuh di tanah lalu ditambah satu langkah. Kedua, selanjutnya kaki kanan kiri dirapatkan pada kaki kanan kiri menurut irama langkah biasa dan mengambil sikap sempurna. Gerak. Lanjut. Jalan. Aba-aba maju jalan. Pelaksanaan. Pertama, langkah pertama kaki kiri dihentakkan. Kaki lurus. Telapak kaki diangkat kurang lebih 20 cm.
Bersamaan itu, lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan belakang dengan sudut 30 derajat. Kedua, langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian. Kaki kanan dilangkahkan ke depan, telapak kaki diangkat kurang lebih 20 cm. Bersamaan itu, tangan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 45 derajat. Punggung ibu jari menghadap ke atas. Tangan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Siap, siap. Langkah, tegak, maju. Jalan. Langkah tegap. Pertama, dari sikap sempurna. Kedua, abah-abah, langkah tegap maju, jalan. Ketiga, pelaksanaan. Pertama, langkah pertama, kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki rata dan sejajar dengan tanah. Diangkat kurang lebih 20 cm. Perbedaan itu, lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, dengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Kedua, langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian. Kaki kanan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki menghadap ke depan diangkat kurang lebih 20 cm. Bersamaan itu, lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan, membentuk sudut 90 derajat sejajar bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Lencang kanan. Gerak. Nah. Tata cara lencang kanan atau lencang kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dilaksanakan pada saat pasukan dalam format bersaf. Kedua, pada aba-aba pelaksanaan saf paling depan, mengangkat harus lengan kanan kiri, mengambil jarak satu lengan sampai tangan menyentuh bahu orang yang berada di sebelahnya. Jari-jari tangan menggenggam dan kepala dipalingkan ke kanan kiri dengan tidak terpaksa. Ketiga, penjuru saf tengah dan belakang melaksanakan lencang depan satu lengan ditambah dua kepal. Setelah lurus menurunkan tangan secara bersama-sama. Kemudian ikut memalingkan muka ke samping kanan kiri dengan tidak mengangkat tangan. Keempat, masing-masing saf meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang-orang yang berada di sebelah kanan kiri sampai kepada penjuru kanan kirinya. Kelima, kanan kiri tidak berubah tempat. Keenam, setelah lurus aba-aba tegak gerak. Ketujuh, kepala dipalingkan kembali ke depan bersamaan tangan kanan kembali ke sikap sempurna. Tegak. Gerak. Setengah lengan. Lencang kanan. Gerak. Tata cara setengah lencang kanan atau setengah lencang kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, secara umum pelaksanaan sama seperti lencang kanan kiri. Kedua, tangan kanan kiri diletakkan di pinggang atau bertolak pinggang dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelah kanan kirinya. Pergelangan tangan lurus, ibu jari di sebelah belakang dan 4 jari lainnya rapat di sebelah depan. Ketiga, pada aba-aba tegak gerak, semua serentak menurunkan lengan, memalingkan muka kembali ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna.